Jika Anda adalah salah satu penyuka bubur manis, atau mungkin Anda salah satu warga yang pernah singgah di sebuah masjid di wilayah Rorotan dan sekitarnya, dan Anda melihat ada sebuah warung yang buka di setiap jam sholat, dan Anda mungkin pernah mengambil makanan atau menaruh makanan, atau mungkin Anda adalah salah satu warga Robusta yang mengamati ada sesosok orang yang selalu posting dan mengajak kita semua untuk bersedekah. Pasti Anda kenal persis dengan Bapak yang satu ini. Mari kita lihat profilnya. Selamat datang di podcast Rumah Robusta. Alhamdulillah hari ini nih, siang ini kita sudah kedatangan orang yang tadi ada di profil. Selamat datang Pak Sudar. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudar kayaknya cerah banget hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayaknya kelihatan 3 tahun lebih muda. Wah. ada yang ini apa habis ini jenggotnya udah sama kayak Mas Said. Iya. Pak Sudar nih. Kita janjian nih. Iya kayaknya. Pak Sudar sehat tapi. Alhamdulillah baik. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Siap. Gak ganggu aktivitas kan? Alhamdulillah sudah free. Kita banyak pertanyaan di saya nih. Siap. Pak Sudar, Ya, Bang. sering muncul di postingan nih. Terus sering diceritain banyak banget orang. Bahkan kadang-kadang menginspirasi juga. Sekarang sudah sering menginspirasi banyak orang. Sebenarnya siapa sih Pak Sudar ini? Gitu. Kita mau kenal lebih dekat nih. Mungkin dari nama dulu dah. Pak Sudar itu namanya siapa sih? Apa benar Pak Sudar atau singkatan gitu? Baik, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Siap, Pak Sudar. Atas undangan podcast yang luar biasa, mendadak sekali. Malam-malam udah mau rebahan. Udah mau tidur ya Pak Sudar ya? Kita telepon ya. Wah, ada angin apa Bang? Angin utara Pak. Ah, salah. Surprise itu sebenarnya Pak Sudar, buat Pak Sudar. Sebenarnya kita udah rencanain dari berapa puluh tahun yang lalu gitu. Bohong ya. Iya. Terlalu over kayaknya Bang. Iya. Iya, jadi nama panjang Sudaryono. Pak Sudaryono. Kebetulan memang Facebook tuh dari pertama kali bikin kan dulu nggak bisa satu kata. Harus 2 kata. Jadi ya udah Pak Sudar. Pak Sudar. Benar-benar asli, alhamdulillah. Tinggal di Rorotan mulai 2014. Tinggal di Rorotan 2014. Kecil di Semper. Oh, kecilnya di Semper. Kecil di Semper gitu. Terus nikah, alhamdulillah dapat rezeki rumah di Rorotan. Rorotan di mana Pak Sudar? Saya di Perum Green Garden. Oh, perumahan Green Garden. Tapi udah rumah sendiri. Alhamdulillah masih cicil. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar jaya. Kalau Pak Sudar kelahiran tahun berapa Pak Sudar? Kalau saya tahun 83 Bang. 83. Aduh, nggak jauh beda ya sama saya ya. Berarti masih muda sebenarnya ya. Cuma karena ada Pak Sudar gitu, jadi kesannya bapak-bapak gitu. Iya Bang. Harusnya Kang Sudar gitu. Oh, gitu. Biar lebih Mas ya. Oh, Mas kali ya. Oh ya, kalau asal dari mana? Pak Ya Sudar? lahir Jogja. Oh iya benar Mas, berarti Betul. bukan Kang Sudar. Cuma numpang lahir doang Bang. Cuma lahir di Jogja. Numpang lahir doang. Besar di Semper. Besar di Semper. Dapat istri orang Semper. Alhamdulillah. Asli sana. Asli Semper. Ya ada nyampur Betawinya juga jadi kita. Oh, jadi campur aduk. Pertukaran budaya Iya. gitu benar-benar. Terus bagaimana bisa sampai ke Jakarta Pak Sudar kalau dari itu Jogja dia. itu? Jogja kebetulan orang tua merantau. Oh, orang tua perantau. Betul. Sudah lama ya lika-liku kehidupan namanya dulu di kampung kan susah. Jadi Betul, orang betul.
Oh ya pokoknya tujuannya Jakarta cari kerja. Ya, tapi tadi yang saya tangkap boleh dikatakan nih Pak Sudar ini ya salah satu orang Jakarta juga karena besar di Jakarta kan. Betul. Walaupun Cuma beda numpang wilayah lahir kan. doang. Lahir aja di sana kan. Iya. Besar di Semper 2014 berarti Baru pindah sekarang 8 tahun sudah ya 2021. di Rorotan ya. Iya, alhamdulillah. Dari masih sepi mungkin ya Rorotan. Nah, sebenarnya udah lumayan enggak. Lumayan ramai ya, udah 2014 ya. Terus lanjut Pak Sudar nih. Siap. Sebelumnya pernah bekerja atau memang langsung jualan Pak Sudar? Ya, baik. Ceritanya Rorotan itu ya akibat. Oh, Rorotan akibat. Oh, menarik kayak ini menarik. Iya. Jadi dari lulus SMA di 110 ya, di Semper. Iya. Orang-orang kuliah kita masuk kerja, Bang. Orang-orang masuk Universitas Gajah Mada. Saya masuk Universitas Gaya Motor. Game juga Iya. ya? Oke, bener juga ya. Jadi orang-orang kuliah kita langsung masuk kerja, Universitas. masuk pabrik. Iya. Langsung bekerja, lulus Langsung SMA. bekerja, lulus SMA, nggak pakai nganggur. Berapa tahun, Pak? 3 tahun. Oh, cuma 3 tahun. Iya, udah pengen harapan kayaknya pengen diangkat karyawan ya. Ingat bener itu waktu itu. Bulan puasa udah mau lebaran, Bang. Kayaknya Berharap. ini enggak Penuh ya? betul shift malam, Bang. Kan waktu itu kan 3 shift. Nggak ada panggilan kantor nih. Wah, alhamdulillah kayaknya diangkat. Ternyata mau pulang kerja dapat surat. Pemutusan. Surat pemutusan. Ya Allah. Setelah itu bekerja atau enggak bekerja lagi? Sempat nganggur, sempat sempat nganggur. Kebetulan emang kuliah malam, udah jadi malamnya sih ada kegiatan kuliah. Berapa bulan nggak lama, alhamdulillah langsung masuk lagi. Oh, masuk kerja lagi. Nggak jauh ternyata di sampingnya. Oh, di sampingnya. Iya, di Astra Internasional. Sampai berapa bulan? Alhamdulillah. Waktu Berapa tahun? itu masuk di FIF kalau mungkin lebih familiar ya. FIF 2000 2004 ya kalau salah. 2004 kantor masih di Sunter. Alhamdulillah tinggal SMP ke Sunter kan dekat. Cuman 2010 kantor pindah, Bang. Oh, 2010? Iya. Nggak tanggung-tanggung si Matupang. Akhirnya nggak ikut. Semper ke Lebak Bulus. Agak jauh. Jarak. Lumayan 3 tahun. 3 tahun iya. berasa. 3 tahun berasa. Diskusi sama istri. Mi, gimana nih, Mi? Kayaknya berangkat gelap, pulang gelap. Ya terserah ayah ya. Akhirnya memutuskan untuk langsung untuk resign. Berarti kerja berapa tahun Pak Sudar? Pengalaman kerja? 3 tahun. plus agak 2004 ke 2013 ya. 2004 saya resign 2013. Oh, resign 2013. Iya, jadi baru itu kemarin ya. Iya, lumayan panjang lah. 6 tahun. Iya, ya? 9 tahun. Cukup. Mungkin itu Allah berkata ada tempat yang lebih baik gitu mungkin ya. Enggak juga sebenarnya. Ya, artinya tidak memutuskan untuk kerja lagi kan, memilih jalan lain. Kebetulan ya pengennya sih nggak terikat absen. Ya idealisme orang bekerja kan gitu kan. Bebas. Udah pengen malas bener tuh mencet absen ya. Udah jadinya segala macam ya. Udah pengen alhamdulillah sih begitu resign sebenarnya nggak jauh-jauh juga. Saya dikasih kesempatan itu belajar usaha sama mantan bos. Ada warung. Kayak saya pernah mungkin saya bilang sama Bang Budi waktu itu di komentar waktu Bang Budi buka warung pemasaran. Nah, saya nggak punya basic usaha apa-apa. Apa yang saya pelajari itu bangkrut semua. Jadi sama bos itu ada kantin, lu mau jalanin nggak? Siap. Mirip-mirip warkop itu ya berarti ya. Itu dia makanya daripada saya bingung jualan apa udah jualan warung kopi. Alhamdulillah sampai sekarang ada penerusnya juga. Cuman karena jauh udah saya hibahkan aja. Kalau sekarang jalanin usaha apa? Nah, awalnya saya tinggal di Rorotan. Belajar dagang. Itu masuknya di TK Rahmat Ibu. Mungkin TK Rahmat Ibu. Bang Budi tahu. Tahu. Yang sekarang jadi toko terusan. Iya, benar. Bingung kan mau jualan apa? Istri bikinlah tuh agar-agar. Oh, tadinya agar-agar. Agar-agar. Mungkin kalau Rorotan ibu-ibunya pada tahu dah. Karena saya banyak berkecimpung di dunia ibu-ibu. Nungguin anak-anak TK, jadi saya nongkrong tuh belajar jualan. Bawa satu
Box ya, satu box itu yang box donat. Satu box, 2 box, alhamdulillah sampai kayaknya pernah catat 8 box kali 24. Itu topnya jualan agar-agar. Agar-agar waktu itu. Serorotan tuh. Waktu itu pangsa pasar saya mungkin bisa dikatakan 80% saya menguasai dunia agar-agar ya. Dunia agar-agar. Mungkin kalau orang tuh puding, tapi kita sebutnya puding. Ya, yang kayak ada telur atau cepatnya itu. Nah, di situ. Oh, awal jualan itu. Di situ saya awalnya cuma mungkin tahu. Berapa lama tuh di sini? 5 tahun ada. Oh, 5 tahun? Enggak, 2014, 4 tahunan. Berarti 2018? Iya. Itu mulai turun. Mungkin bosen bang. Oh itu. Iya, ada titik jenuh ya. Yang TK dia lagi, ketemu SD, ketemu MI, dia lagi bosan bang. Nah, akhirnya 2018 bulan puasa tuh saya jualan. Saya kalau bubur kan kacang hijau itu udah juga biasa. Karena permintaan waktu itu ada dari Min 22. Kebetulan anak kami sekolah di situ. Kelas 1 ibu-ibu minta, Pak bisa nggak bikin bubur kacang hijau? Siap gitu. Waktu itu ngelayanin cuma skala kelas. Iya. Nggak bisa kan belajar gimana? Wah cari Facebook loh resepnya. Oh carinya di Facebook resepnya. Facebook ya, udah kepepet aja dong. Menggunakan Facebook dengan baik. Iya, alhamdulillah jalan lah tuh. Jalan bubur kacang hijau. Udah biasa. Udah jadinya dari skala sekolah jadi skala lingkungan. Nah, terus masuklah bulan puasa. Bulan puasa kita masuk bikin biji salak nih kayaknya enak nih. Umum kan ya, bubur sumsum, biji salak ya. Kacang hijau kita bisa udah kan. Nih coba bikin. Ya udah alhamdulillah respon juga bagus. Akhirnya sampai setelah habis hari raya kan bingung kan, ini mau jualan apa lagi? Puding udah bosen. Iya. Karena udah 4 tahun. Iya, anaknya itu lagi, emaknya itu lagi bosen. Udah titik jenuh. Nah, jadi yaudah coba nih kita jualan bubur aja pagi-pagi. Bubur tadinya konsepnya mungkin Abang pernah tuh kebagiannya tuh tendanya tuh. Oh bubur iya, tenda tadi itu berarti bekas bubur itu. Iya, jadi pertamanya saya mau semua jenis bubur ada dalam satu tenda. Khususnya mungkin bubur manis ya. Enggak, awalnya tuh saya sediakan semuanya bang. Oh termasuk bubur ayam? Bubur ayam ada, bubur ayam ada, pokoknya yang gurih ada, yang manis ada. Ya sekitar 4 tahun yang lalu ya. Tuh, berjalannya waktu yang laku yang manis. Betul. Yang laku yang manis. Bubur ayamnya banyak KO-nya. Mungkin tentu banyak juga kali yang jualan di sini ya. Lama bisa ya namanya buang bahan. Berasa datu rugi kan. Akhirnya kita putuskan dengan amat sangat. Kita pakai itu bubur manis bubur ayamnya kita cut. Iya, padahal itu konsepnya bubur ayam kayak Cirebon Cianjur yang tanpa santan kan belum ada sebenarnya ya. Yang agak asin itu kan. Bubur putihnya tuh udah enak. Oh gitu. Jadi ya sudah. Akhirnya, berarti sampai sekarang tuh. Setelah kita putuskan mati di situ, tadinya kita mangkal di depan Purwo. Waktu belum ada Alfamidi pertama tuh. Pak parkirnya susah. Orang lewat-lewat aja, yang berhenti tuh jarang. Mana nih? Mikir lagi. Di depan terusan ada. Terusan baru buka. Iya, terusan baru buka. Nah, kita coba tuh. Balik lagi tempat yang awal berarti ya. Nah, itu dia makanya Masya Allah kayaknya kalau dilihat berarti ditariknya saya belajar dari terusan kali ya, benar. Awalnya TK Rahmat Ibu, saya jualan agar-agar puding. Terus jadi bubur di situ juga. Di situ lagi sekarang ya. Sampai sekarang kan? Alhamdulillah. Bang. Berapa titik sekarang Pak Sudah? Alhamdulillah sekarang ada 4 titik Bang. 4 titik? Iya. Alhamdulillah. Di mana aja Pak Sudah 4 titik itu? Yang utama tetap di perusahaan ya. Perusahaan. Pokoknya omset terbesar di situ lah. Alhamdulillah. Kayu Tinggi dekat Masjid Al-Badariyah. Alfamidi ya. Yang 3 Jalan Tipar Cakung. Oh, Tipar Cakung ada? Ya, tepatnya di dekat rusun yang tembus JKC itu, dekat kuburan itu. Terus sama kalau saya sendiri di Pasar Garden. Oh di Pasar Garden. Kalau Pak Sudar berarti? Iya, saya standby di Pasar Garden. Oh standby-nya di Pasar Garden. Iya, di depan pasar. Depan pasar. Di pinggir jalan itu. Iya.
Tapi aman di situ. Alhamdulillah. Nggak pernah digaruk. Kandang sendiri. Oh, kandang sendiri. Tugasnya udah kenal ya. Iya. Siap. Wah, ternyata panjang juga perjalanan hidup Pak Sudar ya. Dari manuvernya cukup drastis juga kan. Dari dunia industri terus merambah ke tadi yang dibilang kan. Sampai akhirnya jualan bubur kan. Jualan bubur. Jadi abang tukang bubur sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang insya Allah. Kalau pertanyaannya sampai kapan? Sampai saya meninggal. Ya, artinya apapun usahanya itu cuma jalan aja. Betul. Artinya ikhtiarnya harus tetap. Selagi kalau kemarin kata Pak Suwito selagi masih sehat, saya akan tetap berusaha. Saya akan tetap berikhtiar. Oke, makin ini aja ngobrol-ngobrol kita makin akrab. Kita udah banyak tahu tentang Pak Sudar nih. Mungkin di kesempatan berikutnya sesi kedua kita akan bahas tentang warung berkah. Tapi kita break dulu karena mau ada iklan yang lewat. Jangan kemana-mana, tetap di channel Rumah Robusta. Oke, balik lagi di channel Rumah Robusta. Aduh, sudah kita break, sudah makan sedikit, sudah minum sedikit. Pak Sudar masih semangat? Alhamdulillah, insya Allah. Udah ngantuk? Belum? Oh. Biasanya mau tidur siang emang. Biasanya tidur siang. Ini mohon maaf, saya kasih air putih doang. Tadinya mau kasih teh, tapi tehnya habis. Saya mau kasih kopi, gulanya habis. Ya mohon maaf Pak Sudar. Siap. Lanjut kita bahas tentang warung berkah nih Pak Sudar. Banyak banget yang tanya tentang warung berkah. Pertanyaan pertama saya, coba dong tolong Pak Sudar ceritain konsep sederhananya warung berkah. Berkah nih, berikut pendanaannya, terus pelaporan keuangannya. Silakan Pak Sudar. Ya baik ya, jadi pertama kali itu ketemu sama saya suka posting kan bagi bubur gratis ya. Oh iya, yang hari tiap hari itu ya. Iya, jadi awal pandemi itu ada customer bubur titip sedekah 50.000, 100.000, saya bingung. Dijadikan bubur. Pertama, banyak amat bang beli bubur. Oh enggak pak, tolong bagikan saja. Masya Allah, ternyata. Awal pandemi itu yang kita ingat mungkin itu waktu ojek online lagi pada susah cari penumpang. Tolong pak bagikan aja ke itu ojek online. Oh awal mulanya begitu. Itu ceritanya. Konsep awalnya mungkin bisa dikatakan itu konsep awal mungkin. Konsep awal tentang sebuah berbagi gitu ya. Ternyata yang titip nggak cuma 1-2 orang bang. Oh akhirnya menjadi banyak. Iya. Itu saya belum posting. Mungkin belum kenal Robusta dan sebagainya. Begitu saya pikir ini kegiatan baik nih. Coba kita coba perbesar. Kita besarin. Alhamdulillah begitu kita posting, nah itu dia orang-orang jualan susah. Nah saya buka juga nih kuncinya nih. Wah kita waktu pandemi malah jam 9 tuh udah pulang bang. Mungkin karena itu orang udah bayarin, kita cuma produksi betul. Udah alhamdulillah jadi wah itu memang di balik kesusahan ada sela-sela dan itu janji Allah. Nah begitu kita posting saya waktu itu ingat bener siapa sih masjid saya kebetulan ngikutin Kiai Lukmanul Hakim. Dia orang Pontianak. Mungkin nggak terkenal di Jakarta. Dia punya gerakan namanya Gerakan Infak Beras, memakmurkan masjid yang peduli dengan warganya. Nah, saya coba posting di Rotan ada ngasihnya masjid yang mau bagi makanan. Saya bilang cuma nggak ada yang respon. Kebetulan terus ada Bang Amin. Bang Muhammad Amin. Dia japri inbox kopi darat ceritanya. Ketemuan. Kopi darat di Masjid Arugibin karena Arugibin juga masuk salah satu destinasi tujuan berbagi bubur gratis. Nah, ketemu kenalan, diajaklah kita ke rumah Ustadz Alizen. Ustadz Alizen. Ustadz Alizen cerita kenalan dulu lah, belum kenal kan. Ustadz Alizen alhamdulillah jadi kenal. Ya nih Pak, kita ada warung
Waktu itu sih konsepnya dalam tanda kutip berbayar. Jadi maksudnya berbayar seikhlasnya. Iya, bayar seikhlasnya. Cuman begitu saya masuk, Bang, coba Bang, main di masjid, jangan pakai bayar-bayaran dah. Pokoknya kita himpun siapa yang mau kasih, dan siapa yang mau makan itu kita gratisin aja. Oh gitu ya Pak ya. Lu gimana Pak nanti misalkan kurang? Insya Allah Bang. Udah saya. Nah sejak itu akhirnya dilakukan. Langsung aksi gitu maksudnya. Posting. Saya waktu itu SDM-nya belum ada. SDM-nya belum ada. Jadi kita jatuh relawan. Gimana nih Pak? Yaudah kebetulan saya siap Senin sampai Kamis Bang. Karena apa? Biasanya kalau saya Jumat sampai Minggu saya disemper. Iya. Kebetulan ada usaha catering. Bang Amin bagi waktu dah. Bang Amin Jumat sampai Minggu. Nah, saya Senin sampai Kamis. Awal mulanya pembagian tugasnya. Iya, bagi tugas. Oke siap Pak. Yaudah. Alhamdulillah berjalan waktu. Saya baca. Saya baca. Kan kita sediakan kotak donasi juga. Di depan warung itu. Yang kasih banyak, yang kasih makanan banyak, yang kasih uang juga ada. Oh di situ pas gitu mulai. Iya, saya hitung rata-rata orang kasih uang itu antara 30.000, 40.000. Satu orang? Enggak, sehari. Oh sehari. Berarti kan kalau misalkan 30 hari kurang lebih dapatlah 1 juta lah ya. Iya 1 jutaan benar. Nah, saya ngomong sama Bang Amin, Bang. Ini kan kita relawan Bang. Kalau kita lagi senggang kita bisa maintain. Cuma kalau kita lagi sibuk, abang sibuk, saya sibuk, nggak ada yang cover. Bang saya mau adain SDM. Awalnya bingung Bang Amin. Pak nanti kalau itu nggak bisa bayarnya gimana? Maju mundur, nggak ada itu dia ragu juga. Saya ngomong ke Ustadz Alizian juga tanggapannya. Nanti dulu Pak, takutnya nanti nggak bisa bayar. Padahal saya udah meyakinkan karena saya udah baca tuh sebulan 2 bulan dengan kotak donasi, traffic yang ada ya. Makanan datang banyak, uang juga ada, kenapa enggak? Saya nekat, saya yang rekrut sendiri. Berarti bentar saya potong. Berarti untuk makanan aja itu nggak kekurangan gitu ya? Alhamdulillah Bang. Ya artinya uang itu memang. Iya jadinya nggak terpakai. Iya. Artinya nggak uang itu dibelikan makanan gitu ya? Kalau untuk makanannya cuma berputar aja itu cukup gitu. Untuk awal ya. Untuk awalnya. Awal itu. Jadi saldo lumayan kan? Saya yaudah daripada kita yang tadinya cuma waktunya maghrib sampai isya. Nah, kita rekrut SDM, alhamdulillah jadi 5 waktu. Berarti saya tangkap, berarti artinya dari sebuah inspirasi, terus menjadi sebuah niat, terus dimulai aksi, lalu merapikan sistem, mungkin seperti itu urutannya ya Pak Sudar ya. Betul, jadi emang kita siap. Artinya sistem itu rapi sambil jalan gitu jalan. Dan ketika dimulai gitu ya. Awalnya kita nggak pakai laporan dan sebagainya. Awalnya, kalau sekarang Pak Sudar? Sekarang setiap bulan mungkin diumumkan di Facebook, di Facebook juga, di media dinding di masjid juga kita share. Karena kita memang akan semenjak berdirinya Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini terbentuk kemarin kan ketika ada raker masjid, saya usulkan, alhamdulillah nih, walaupun saya bukan warga RW 7, warga cabutan, tapi ikut juga raker masjid sama Pak Haji Jailan nih termasuk mengusulkan itu Baitul Mal. Jadi masuk. Oh alhamdulillah. Jadi masuk, saya bilang Pak Haji, kita bikin Baitul Mal nih. Oh gimana Pak? Konsepnya udah, yang penting ada orang mau zakat, infak sedekah kita terima dan kita salurkan. Memang kan selama ini kan masjid ini fokus pembangunan, masih belum selesai. Kita ambil di sisi Baitul Malnya untuk masyarakat. Nanti jalanin siapa? Saya Pak Haji. Oke, udah alhamdulillah kita bikin bentuk pengurus, tanda tangan, jadi legal standingnya dari situ. Ketua DKM mengetahui, ya kebetulan ketua RW juga kan, ketua RW mengetahui. Nah, baru saya bergerak nih. Memang belum banyak yang dari luar, tapi kita bergerak ke masyarakat melalui pintu ke pintu sekitar masjid dulu. Kita memang fokus. Jadi masjid kenal dengan warganya. Artinya menjadi program kerja dari DKM berarti. Betul. Bukan bagian terpisah. Tidak terpisah. Kalau warung berkahnya sendiri?
Nah, bagian terpisah atau di dalam satu struktur capek manajemennya sendiri. Oh, manajemen sendiri. Iya, Berarti karena pelaporan dia kelola sendiri. Betul. Di luar mengganggu Di luar dari kas masjid. Betul. Oh, siap. Karena masih proses pembangunan. Insya Allah mudah-mudahan kalau nanti menara sudah jadi itu, mudah-mudahan bisa 100% lagi untuk. Amin. Tapi berarti untuk struktur organisasinya memang belum terbentuk secara paten ya, Pak Sudar? Secara paten sudah. Oh, sudah. Jadi kita di bawah kemakmuran, di bawah DKM. Kemakmuran. Jadi ada struktur misah. Nah, ketuanya Ustaz Alizen, kemudian saya sekretaris, bendaranya Bang Amin. Oh gitu. Iya. Tapi Pak Sudar ini berarti kalau saya bilang sebagai founder juga ya. Founder? Pendiri. Tidak juga. Tidak merasa sebagai founder. Tidak. Jadi kebetulan nyangkol ya kalau bahasa Betawinya ya. Suka nyangkol. Sudarnya suka ngomong kebetulan. Padahal nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Takdir Bang. Nah itu maksud saya. Termasuk Pak Sudar ada di Masjid Ar-Raghibin mungkin bukan sebuah kebetulan juga. Mungkin yang dikirim oleh Allah juga kali. Insyaallah. Pastinya bukan kali. Kalau kali juga masih ada. Siap Pak Sudar. Akhirnya jadi sedikit terjawab tentang warung berkah nih. Terus kalau boleh tanya lagi Pak Sudar, pencapaian terbesar warung berkah selama ini? Pencapaian itu apa dalam? Iya, barometer fundraisingnya. Iya, bisa untuk fundraising kita tertinggi di dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, alhamdulillah waktu itu saya tercatat 3 juta Bang ya. 3 juta. 3 juta. Itu di luar makanan. Di luar. Makanan. Jadi kalau dikira-kira makanan yang masuk dalam 1 bulan tidak itu terhitung Bang. Tidak terhitung. Iya banyak Bang, Masya Allah. Berarti kalau lonjakan di hari Jumat. Hari Jumat itu. Walaupun warung berkah itu buka setiap jam sholat. Setiap jam sholat. Artinya bukan cuma hari Jumat aja kan? Betul. Tadi termasuk saya sholat di Ar-Raghibin Pak. Pak Sudar. Alhamdulillah saya kebagian nasi padang. Launya ayam bakar. Aduh, pas banget. Sama kesukaan saya. Aduh, saya mau pilih-pilih nggak enak kan? Alhamdulillah. Iya. Perut saya terjamin nih siang ini. Oh iya, jadi terus barometer keberhasilannya? Sebenarnya enggak. Kita pribadi Bang. Secara pribadi. Makanya waktu itu saya bilang pengennya target semua masjid Bang di Rorotan. Mungkin saya suka berulang kali bicara ya. Alhamdulillah sih kita ajak aja itu pokoknya. Alhamdulillah udah tercatat 4 yang di Rorotan. 4 masjid? Iya. Pertama Ar-Raghibin jelas ya. Iya, Ar-Raghibin. Kedua Nurul Muhajir Malaka Jaya. Masjid At-Taqwa Kandang Sapi. Masjid Al-Hidayah Malaka Permai. Itu udah mulai bergerak. Nah, setiap Jumat sih. Baru setiap Jumat. Terus ada Masjid An-Nur Roma itu kali baru. Baru setiap Jumat. Alhamdulillah mungkin postingan semalam saya dapat laporan tuh dari tim Nurul Muhajir, Ibu Sri Sendari dan kawan-kawan. Alhamdulillah Pak, udah 800 porsi. Masya Allah, kata saya. Dari 0 Bang. 20 saya Bu Sri Sendari pesan, Pak, saya pesan dong bubur. Kebetulan kan kalau bubur saya setiap hari Jumat itu beli 2 gratis 1 Bang. Dan itu insya Allah saya akan komitmen. Siap. Sampai takdir berkata lain dalam. Saya akan komitmen beli 2 gratis 1 aja. Bu Sri pesan 50.000 dapat 15. Saya ingat kan dia. Padahal dia tukang masak. Saya juga heran itu sama Bu Sri Sundari. Mungkin kalau Bu Sri nanti lihat postingan ini, saya bangga dengan Ibu. Artinya sudah banyak yang terinspirasi Pak Sudar dan sudah mulai bergerak ya? Bergerak. Walaupun setelah Pak Sudar mungkin artinya berbicara lanjut dengan mereka dengan atau tanpa membawa warung berkah, mereka boleh laksanakan itu Pak Sudar. Ya artinya ketika kita berbicara atau silaturahmi kan, ada program bagus ini. Artinya mau ikut atau enggak, terlepas ikut atau enggak, mereka adakan masing-masing di masjidnya masing-masing dengan nama masing-masing pun tidak masalah. Tidak masalah. Jadi memang tapi satu nama kok. Jumat berkah aja udah. Jumat berkah. Ya tidak harus nama warung berkah kan? Enggak. Kita bilang kita enggak ini. Enggak sedang cari nama. Pokoknya saya pengennya masjid di Rorotan itu bagi makanan Bang, keluarganya. Betul. Karena kita lihat masih banyak Bang di sekeliling kita nggak ngerti. Itu dia, saya banyak belajar dari Pak Sudar. Artinya ya terus saja beritakan itu.
Artinya mau di komen, mau di like, enggak, mau ditiru enggak atau pengaruh, enggak. jalan Artinya terus. itu salah satu yang saya tangkap dari Pak Sudar. Artinya dalam kebaikan beritakan saja. Beritakan saja. Setiap hari kan gitu. Setiap hari. Iya, Jangan. bahkan kadang-kadang saya, aduh Pak Sudar komennya, ya termasuk saya kadang-kadang juga lost komen kan gitu. Yang like, yang komen, artinya memang tidak mengharapkan sebuah nama, tidak mengharapkan sebuah sanjungan. Enggak. Luar biasa. Salah. Tepuk tangan nih. Salah. Mudah-mudahan Pak Sudar sehat terus, mudah-mudahan kawan-kawan juga semangat terus. Amin ya Allah. Lanjut Pak Sudar. Siap. Ini sudah terjawab nih, sudah berapa masjid yang bergabung tadi, sudah sekitar 4 sampai 5 masjid ya. Ya. Terus kalau sekretariat resminya di mana Pak Sudar? Masjid aja Bang. Oh, di masjid. Iya, kita bangun. Ya artinya ada bangunan yang terpisah juga gitu yang saya lihat. Enggak. Itu yang warung Berkaca macam bentuk warung. Oh, bentuk warung aja. Iya. Artinya kalau masjid itu punya ruangan khusus mungkin itu juga bisa diberdayakan sebenarnya. Sebenarnya bisa, cuma kita nggak perlu sekretariat. Kita perlu kegiatannya real saja. Siap. Nggak penting itu Bang, nggak penting nama, nggak penting semua itu. Yang penting kegiatannya real, bagi makanan masyarakat. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah susah-susah. You bisa kasih kirim apa, nasi apa, pisang goreng, bakwan, risol, kasih. Nggak usah mikir banyak, 5 biji, 10 biji, taruh. Nggak usah mikir yang susah-susah. Satu orang bawa 5 pisang goreng, kalau ada 5 orang, 25 jadi kita. Ngopi kita, bareng, duduk di masjid. Membahas masalah agama. Kita ini yang sudah langka Bang. Betul. Di masyarakat kita. Terlalu individu. Betul. Banyak saya lihat, saya pernah ikut training waktu itu tentang Dewan Kemakmuran Masjid. Artinya memakmurkan masjid itu barometernya bukan masjid itu berlomba bermegah-megahan. Itu Bang. Kalau masjid tidak bisa menjadi jawaban terhadap kesulitan masyarakat, itu, Bang, masjid itu dikatakan belum makmur. Ya mungkin inilah yang Pak Sudar laksanakan. Ya. Saya akan coba fight terus sampai sekuat saya. Saya akan berjuang. Nggak tahu, biar orang kata nih nggak ada kerjaan apa, nggak apa-apa. Orang bilang ngapain ngurusin kayak gini-ginian, nggak ada guna, nggak apa-apa. Pokoknya saya gerak terus. Mau Anda ikut atau tidak, nggak pengaruh. Nggak ada masalah. Tapi saya ajak, saya akan tetap mengajak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siap. Capek nggak sih Pak ngejalanin ini? Wah, capek Bang. Capek banget. Bapak Sudar mau saya pijit dulu kalau kasih capek. Terus saya bisa minjem. Capek Pak Sudar. Capek kadang fisik ya, biasa karena kita ada aktivitas dagang. Karena ngejalanin dagang juga. Terus berhadapan dengan banyak orang juga, banyak watak juga pasti kan. Banyak watak, banyak perkataan. Semuanya mendukung. Enggak semua mendukung. Ngeri banyak. Bang. Itu kan. Wah, mungkin baru kali ini Pak Sudar belak-belakan. Ngeri itu. Ngeri Bang. Ngeri. Bayangin masjid, ada orang tua tuh bilang. Ini masjid nanti rugi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid rugi? Rugi katanya. Rugi gimana maksudnya? Kata-kata kan. Masjid ini berdagang. Coba dijelasin. Enggak. Nanti yang masukin ke kota pembangunan enggak ada. Jadinya lari ke warung semua. Masya Allah. Saya langsung bikin. Tolak ukurnya seperti itu. Saya langsung data. Saya nggak bicara dengan omongan. Iya. Jawab dengan data. Kebetulan marbotnya mau dekat ya. Saya. Bang Ili, nama Bang Ili marbotnya itu. Bang Ili kan tugas ngitung duit ya, Bapak itu ya. Iya Pak. Tiap Rabu dia hitung. Mulai warung itu buka, saya bilang ya. Berapa? Sebulan. Naik apa turun? Naik apa turun, benar. Naik Pak. Nah, udah saya bilang sama Pak Haji itu. Mungkin sampai sekarang kali terus naik gitu. Pak Haji alhamdulillah nggak ngaruh Pak Haji. Jadi warungnya warung, masjid. Ya sudahlah, tapi artinya ada orang yang berpikir seperti itu. Ya kita harus menghadapi orang yang seperti itu. Di sela kita lagi tarik napas karena mungkin sudah capek harus memisahkan antara ini urusan dapur, ini urusan umat kan, ini urusan keluarga, ditambah lagi. Bismillah, saya sudah mewakafkan, insya Allah ya di channel ini saya sudah mewakafkan diri saya, insya Allah mudah-mudahan Bang Budi dan teman-teman saksi untuk pagi saya kegiatan usaha, untuk dunia, untuk sore saya akan coba untuk gerakan untuk urusan
akhirat saya insya Allah. Saya akan gerak terus selama saya sehat, bisa melangkah ke masjid. Teman-teman mungkin kalau mau ketemu saya Senin sampai Kamis silakan di Masjid Argibin kita ngopi bareng deh. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jarang orang kayak Pak Sudar ini. Jarang. Ini kalau ada 10 saya beli 10 buat di rorotan. Siap Pak Sudar? Ya. Kita kayaknya harus break lagi. Diminum dulu Pak Sudar. Diminum dulu. Bismillah. Silakan kita break dulu sampai kita lanjut ke cerita-cerita yang lebih mendalam dan mendalam. Jangan kemana-mana, tetap di channel Rumah Robusta. Lanjut Pak Sudar. Siap Pak. Nih saya sudah mulai mau nangis tapi malu Pak Sudar. Sebenarnya saya terenyuh nih dan pokoknya udah saya I love you banget dah sama Pak Sudar dan warung berkah udah. Saya udah sampai nggak bisa ngomong nih. Pak Sudar, ya supaya kita tambah terinspirasi nih. Ceritain Pak Sudar punya pengalaman nyata yang luar biasa nggak tentang keberkahan bersedekah nih? Iya, jadi gini Bang, mungkin ini sama juga ya. Waktu itu saya beritakan ke podcast sebelumnya ya. Alhamdulillah Bang, orang-orang krisis, orang-orang susah ya. Saya cabang nambah terus Bang, bubur Bang. Oh malah tambah, malah artinya berbanding lurus dengan usahanya ya? Betul Bang, itulah saya bilang. Lurus masjid, urusan dunia lo beres lah. Kelar Bang. Kelar demi Allah, demi Rasulullah. Memang waktu itu awal-awal pandemi orderan catering akikah total memang 2 minggu saya perhatikan kosong. Orang pengajian dilarang kan? Betul. Betul. Tapi begitu Ramadan masuk, sampai sekarang, masya Allah saya bilang. Sekarang usaha akikahnya masih. Alhamdulillah Bang. Saya jarang posting di Robusta dan lain sebagainya karena banyak reseller saya di situ Bang. Siap. Saya nggak usah lah bersaing dengan para reseller. Jadi saya cuma mungkin di akun pribadi, saya cuma share. Oh artinya itu pengalaman nyata dan nyata Bang. Ya, artinya ketika lo ngurusin masjid, lo ngurusin umat, betul. Urusan dunia lo kelar Bang. Demi Allah Bang. Siap sudah. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Buktinya ada. Karena siapa orang mengejar dunia, dunia akan meninggalkannya. Siapa orang mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar akhirat. Nah, ibaratnya nih, bayangan nih. Iya bayangan. Nah, bayangan nih mana sumber cahaya ya? Ini dua-duanya semua jadi bingung ya. Nah, bayangan lah ya. Bayangan ini dunia Bang. Semakin kita kejar dia bayangannya nih. Betul. Nggak kekejar. Jadi apa yang harus kita lakukan Bang? Meninggalkan bayangan. Menjauh dari bayangan. Sumber cahaya. Betul. Dunia ngikut. Tuh Bang, kunci Bang. Ini ilmu mahal Bang. Jarang-jarang saya ceritain. Wow. Luar biasa. Eksklusif ini. Apa itu sumber cahayanya? Masjid Bang. Lo urus masjid. Lo makmurkan masjid. Benar. Datang Bang dunia. Itu kunci Bang. Kunci Bang. Sesederhana itu. Enggak usah mikirnya susah-susah. Dunia di bawah Bang. Lurus masjid. Salut Pak Sudar, luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Pak Sudar. Sungguh pengalaman yang nyata, luar biasa yang dibagi dan kuncinya ternyata sangat sederhana dan sesederhana itu. Betul. Dan sangat dekat sebenarnya, seperti dekatnya Allah dengan kita. Betul. Lanjut Pak Sudar. Siap. Siapa orang yang paling berjasa dalam pergerakan warung berkah ini? Atau dalam hidup Pak Sudar mungkin? Menginspirasi tentang bersedekah. Bersedekah itu banyak banget dari Ustaz Mansur. Saya suka beli bukunya memang. Dari membacanya. Iya. Mendengarkan. Dan memang banyak. Tadi yang disebut Ustaz Luqman Hakim. Betul. Banyak sumber kejadian-kejadian banyak lah. Dan itu memang sudah saya perhatikan sendiri. Insya Allah. Semua gift. Bagi dapat. Ya, gitu. Apa main saya share tuh di Facebook saya. Mungkin yang tadi saya tangkap juga ya. Pak Sudar bilang salah satu pelanggan yang awalnya dia mulai membagi. Betul, itu mungkin menginspirasi juga. Sangat Bang. Harusnya dari situ kadang-kadang ketika kita membuka. Sampai sekarang Bang, mungkin boleh gak nih saya tunjukin? Boleh Pak Sudar. Sampai sekarang di
Dia tiap pagi itu nggak lepas dari transfer. Tiap pagi dia buktikan. Oh, bukti transfer. Luar biasa mengalir. Dari saya pertama kali bagi bubur gratis ya, dia awal mula ada salah satu warga Robusta juga, cuman dia nggak mau disebut namanya. Ya, artinya donatur tetap. Betul. Itu yang mungkin ketika kita mulai lesu, tapi banyak orang yang menaruh harapan kepada kita. Iya, gerak lagi kita. Itu salah satu semangat lagi. Siapa saudara? Artinya kita tidak sedang menepuk dada kita sendiri, tapi semua ini karena banyak orang yang berperan dan banyak orang yang mengambil peran dalam hal itu. Betul. Apa mimpi atau impian Bapak terhadap Warung Berkah ke depannya, Pak Sudar? Saya mimpi semua Bang, masjid di Rorotan semua bagi makan ya. Nggak usah sebut Warung Berkah, nggak apa-apa Bang. Yang penting masjidnya itu ada kegiatan yang paling sederhana, yang paling gitu. Kalau kecil udah bagi makan udah itu aja. Ntar bukannya dikata apa bikin malas, enggak. Tuh. Makan ini kebutuhan pokok Bang. Betul. Kalau udah urusan perutnya beres, insya Allah yang lain beres. Kalau udah masyarakat kita udah kelaparan, itu banyak sekali nanti efek ke mana-mana yang nggak boleh. Karena kefakiran itu akan dekat dengan kekufuran. Betul. Aja kembali lagi ke masjid. Nggak apa-apa. Dibilang hal sia-sia, nggak apa-apa. Betul. Yang penting kita tetap bergerak. Jadi mudah-mudahan ini podcast kita ditonton oleh para pengurus masjid, khususnya wilayah Rorotan dan sekitarnya. Saya ajak atau nasional. Bagi para DKM semua pengurus tetap berharap juga Al Mujahidin masih sampai sekarang. Saya tunggu. Ketua DKM saya lagi nonton mungkin ini. Biarin. Mudah-mudahan ada jawabannya. Saya nggak putus asa. Saya akan tetap hadir tiap zuhur. Insya Allah saya sempatkan mungkin. Kalau saya pribadi, kalau ya hari-hari itu memang saya bagi jadwal keliling. Ya, itu mudah-mudahan mereka pada nonton. Mudah-mudahan mulai dengan hal yang paling kecil saja dulu. Dari 1 porsi, 2 porsi, 10 porsi. Mungkin masjid-masjid di sekitar ini apa sih namanya? Silau ya, dengan warungnya ya. Nggak usah pakai warung, meja aja kasih depan. Iya, dari hal yang kecil aja. Betul, nggak usah. Yang penting dimulai itu kan. Yang penting sistem akan ikut. Donatur juga tulisin akan datang. Aja, siapa yang mau isi taruh, yang mau ambil silakan. Nggak usah pakai warung. Jadi tidak ada halangan sebenarnya. Betul. Terus Pak Sudar, sebelum kita tutup nih, bagaimana cara bergabung menjadi donatur Warung Berkah? Atau mengisi formulir kah? Atau harus syarat-syarat tertentu kah? Ya, alhamdulillah. Jadi selama ini ada, kalau kita bisa bagi ya, ada 3 segmen. Pertama orang yang kasih makanan, itu rutin. Nah, saya sebut aja di sini itu Warung Sempol tuh, Mbak Anggun. Oh, Mbak Anggun. Masya Allah. Orang mungkin dekat juga ya. Iya, dekat juga. Terus ada yang tahu Sumedang ya, karena dekat. Terus itu masuknya kategori donatur tetap. Rata-rata tetap dia support. Agen Pak Rudi. Agen Pak Rudi tuh, kopi-kopian mau. Saya mau datang ya kayak kemarin ya, mau kayak ada kontak batin ya. Kebetulan habis ya kopi-kopi, nah, kita meniat belanja, ada uang kok, kita ada uang, kita nggak mau ibaratnya kita nggak mau minta, betul. Begitu sampai depan tokonya, baru mau di WA suruh mampir, mau apa? Iya, butuh apa? Nah, iya ini mau belanja, udah sebut, Masya Allah, padahal lagi tokonya lagi rame ya, lagi rame, cuman kita diduin, Masya Allah. Ya, artinya cara menjadi donatur Warung Berkah tadi bisa kasih makanan, bisa transfer. Oh iya, transfer itu memang sekarang. Mohon maaf kita masih pakai rekening pribadi. Alhamdulillah saya sebut juga di sini ada kebetulan supplier kambing saya. Betul. Dia baca postingan saya. Nanti itunya link deskripsinya di link rekeningnya nanti kita taruh di deskripsi. Mungkin. Oh ya, siap. Deskripsi videonya. Rekening. Terus bisa datang kasih makanan, bisa transfer rekening. Atau ini. Oh, itu apa tuh? Donasi namanya. Oh. Kap donasi. Nah, ini kalau beberapa mungkin waktu kolang-kaling ada tuh beberapa donatur yang itu, aduh mohon maaf jadi ingat Ibu Khair itu. Perangkat tengah, katanya rusak minta dikirimin nanti saya itu. Jadi bisa ini kalau yang mau nanti tinggal hubungi saya, nanti saya antar ke rumah, nanti kita jemput setiap sepekan sekali. Siap, Pak Sudar.
Berarti bisa pakai itu ya? Bisa. Bisa dibawa pulang? Bisa dibawa pulang. Ini justru disimpan di rumah, Bang. Iya, simpan di rumah. Oke, Pak Sudar, kita udah ngomong panjang lebar, sudah kita kulik ke dalam-dalamnya, kunci-kuncinya segala macam, keluh kesahnya segala macam, udah kita bahas semuanya. Terakhir Pak Sudar sebelum kita tutup, apa harapan dan nasihat khususnya ini, mungkin nasihat dari seorang inspirator buat kita semua, dari seorang pelaku yang telah kita kenal semuanya. Dari Pak Sudar kita pengen dengar. Silakan Pak Sudar. Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillah atas izin Allah, pergerakan yang sederhana, betul, insya Allah akan bergerak, bertumbuh, menetes, buktikan. Ya, Alhamdulillah, saya akan mengutip dari salah satu tokoh nasional juga, Randy Saputra. Umat Islam harus terus berbahagia, satu demi satu tokoh nasional mulai memperhatikan isu perbaikan manajemen masjid dengan seksama. Insya Allah jika klaster demi klaster umat terurus dengan baik, dampaknya nyampe juga nanti ke kepemimpinan. Dalam artian insya Allah kita akan dapat pemimpin yang baik. Amin. Yuk kembali ke masjid, kita rapikan soft, ngaji baik-baik di masjid, kita bangun sujud yang mendalam kepada Allah, kita bangun soliditas sosial antara sesama kaum muslimin, kita bangun gerakan ekonomi pertambahan nilai di dalam tubuh kaum muslimin. Mari kembali ke bawah, ke lapis umat Islam yang sangat butuh perhatian, beri perhatian mendalam. Ada 800.000 titik masjid di negeri ini. Cukup 100.000 saja bergerak dengan benar. Cukup untuk mengcover semua permasalahan kita. Insya Allah. Kembali ke masjid, kita urus umat, kita urus makannya, kita urus pendidikannya. Betul. Kita perhatikan kanan kiri kita. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lalai. Mohon bantuan dan dukungannya Bapak Ibu, abang kakak orang baik semua. Support kita, support masing-masing masjid. Yang mau bergerak, mari sama-sama kita jadikan masjid kembali pusat peradaban kita. Betul. Dari masjid kita kembangkan semua potensi umat. Dari masjid kita bergerak bersama. Buang ego-ego nama-nama masjid dari rorotan insya Allah. Jangan sampai kita tidak peduli, jangan sampai kita cuek. Sekecil apapun berarti. Bergerak, bertumbuh, menetes, buktikan. Ini aja hashtag yang biasa saya share di Facebook. Ayo kembali ke masjid, maksimalkan fungsi masjid. Rorotan mustahil lapar, Bang. Rorotan mustahil lapar, Bang. Jangan sampai ada yang lapar di rorotan, Bang. Setuju kagak nih? Setuju. Siap, Pak Sudar, siap. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Sudar, semangatnya, kesederhanaannya, ketulusannya luar biasa. Pak Sudar orang baik. Allah pun maha baik. Doakan. Insya Allah Allah akan bukakan jalannya. Amin. Dan kita semua insya Allah siap bantu. Siap Pak. Terima kasih, sungguh sangat menginspirasi, sungguh sangat menggugah banyak orang. Mudah-mudahan ditonton banyak orang dan membuka pikiran banyak orang. Sehingga semua orang bergerak dari skup-skup yang paling kecil, dari masjid-masjid yang paling dekat, dari segala sesuatu yang kita bisa lakukan dan kita bisa istiqomahkan. Karena itu kuncinya. Istiqomah kecil dan istiqomah tulus tanpa ada embel apapun, dan Pak Sudar sudah lakukan dan berjalan dan bertambah keberkahannya setiap hari. Amin. Mudah-mudahan Allah balas semuanya. Amin. Terakhir dari kita, sungguh sangat menginspirasi semuanya. Terakhir dari saya, closing statement dari saya, mengutip dari sebuah hadis, setiap pagi hari ada 2 malaikat yang diturunkan. Satu malaikat berdoa, ya Allah, berilah ganti pada orang yang mensedekahkan hartanya. Sedangkan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan-nahan hartanya. Amin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian dari kita. Saksikan terus channel podcast Rumah Robusta. Semoga kita semua bisa menginspirasi dan bisa terinspirasi oleh hal-hal kebaikan sekecil apapun. Sampai di sini dulu. Sekian dari kami semuanya. Salam Robusta. Pak Sudar mungkin bisa salam Robusta? Oh iya.
terakhir ya mungkin. Siap sudah. Saya doakan semoga para pengurus Robusta sehat selalu, amin, panjang umur, banyak rezekinya, tetap istiqomah membangun, membangun kampung kita Rorotan. Jangan bosan-bosan. Siap, sudah. Tetap bergerak. Siap. Terima kasih Pak Sudan. Sama-sama Bang Budi. Siap. Selalu semangat. Siap.